Selamat siang para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Wow, ada apa sih Heru begitu kan ya? Ini Heru Budi komentari banjir 1 meter di Cawang. Yang penting bisa mengalir. Ya, yang namanya air pasti ngalir begitu. Tapi bagaimana cara penanganannya? Nol. Ya, itulah kan kenyataannya nol. Katanya setara Anies Baswedan memimpin 5 tahun. Kok kenyataannya seperti itu? Tidak ada tanggapan apapun, tidak bisa meminimalisir apapun begitu kan. Tidak bisa cara penanggulan banjir dan sebagainya begitu kan. Ya, inilah kegagalan mereka begitu. Jangan sombong para cebong dan baser yang keluar-keluar wah lebih keren daripada Anies Baswedan, tapi tahu-taunya sumur resapan juga diambil begitu kan, dijadikan sebagai acuan dan sebagainya begitu. Bahkan para cebong sekarang apa komentarnya? Ya tutup mata dan telinga, yang disalahkan itu adalah Anies Baswedan. Di mana letak logikanya ini begitu? Tetapi mari kita baca terlebih dahulu ya komentar-komentar netizen seperti ini. Ini komentar-komentar netizen ya dari Haji Umar Al Chelsea ya. Tahu sendiri siapa mereka begitu. Bayangkan kalau Anies bicara gini, calon dan makian buzzer tak akan berhenti. Betul begitu kan? Iya, dianggap sebagai tidak punya solusi, dianggap sebagai tidak punya bisa menanggulangi banjir begitu kan ya. Kalau Anies Baswedan berkata seperti itu begitu. Tetapi para cebong dan buzzer kemana hari ini begitu kan? Ya, jangan tutup telinga dan mata dong begitu kan. Ini juga menjadi tanggung jawab kita bersama begitu. Kalau demokrasi kita dibangun bersama-sama, insya Allah lebih baik begitu kan ya. Jenis air banjirnya jenis politik sehingga mempengaruhi mulut makhluk yang mengaku berpolitik. Bonekanya ngomonginnya pas banget sama boneka. Kinerja PLT buruk ya. Kinerja PLT buruk ya. Zaman Pak Anies di Cawang gak pernah tuh sampai genangan 1 meter. Wow, ini sudah kritikan besar begitu. Ada apa begitu kan ya? Gak ada suaranya. Apakah PS ini sudah bubar? Kemana sekarang begitu? Kemana si Giring dan Grace Natali begitu kan ya? Kok mingkem aja begitu kan? Begitu logika kita begitu. Heru ditugaskan menjadi PLT untuk mengacak-ngacak program bagus yang sudah Anies buatkan. Benarkah seperti itu? Wallahu alam. Ya, IQ 200 diem-diem bye. Pemimpin gak ada usahanya ini. Setidaknya maksud ya pembelajaran jelas dan bisa dipertanggungjawabkan. Mengalir ya di jalur RW yang tepat dan sekarang lagi dibenarin atau diberesin. Kemarin 5 tahun ya ngalahin junjunganmu Anies. Berharap bisa ngalir aja buat nyinyir juga, apalagi yang ngibul air hujan sunnatullah dimasukkan ke dalam tanah bukan dialirkan melalui selokan hingga bikin resapan di tengah jalan. Sesama bego ya saling menguatkan. Inilah komentar-komentar netizen baik pro dan ada kontra. Tetapi inilah merupakan aspirasi masyarakat ya begitu ya, tanpa ada rasa kebencian apapun kepada siapapun begitu. Kalau kita membangun bangsa bersama-sama seperti ini ya wah luar biasa begitu kan, tanpa ada kepentingan apapun begitu. Yang penting mengalir bukan parkir. Si sindiran on. Ini sindiran keras begitu. Tetap program banjir Anies is the best. Betul. Yang benar juga Anies Baswedan ya, nggak mungkin bicara gini. Wong dia nggak kerja kok ngapa-ngapain kok ya, manggap ya pantas nggak maju-maju pikiran lah. Bawaan lah bacaannya media abal-abal dari mana nih tong, ini banyak sekali ada pro dan ada kontra begitu. Yang dukung Anies disebut buzzer. Nah kalau dukung nggak dukung calon selain Anies disebut buzzer juga nggak apa-apa kan. Mungkin PSI dan kawannya ke bawah banjir. Ini banyak sekali yang mengkritik mereka begitu. Pasti gerombolannya Dennis Siregar rame bener nih sekarang makin banget. Wah ini ya karena Anies Baswedan selalu dinyinyirin ya, pada hakikatnya inilah karma Anies Baswedan. Ya bisa jadi begitu kan. Karena pada hakikatnya apa yang terjadi selama ini ya sebenarnya kinerja Anies Baswedan sangat baik. Setiap pemimpin itu kinerjanya sangat baik begitu. Tapi atas rasa kepentingan tersendiri baik cebong dan buzzer begitu kan ya, kemudian punya kepentingan untuk membuli habis-habisan ya, itulah yang bisa memecah belah bangsa kita begitu. Kalau kita bersatu ya insya Allah akan kokoh sampai kapanpun begitu. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini beritanya ini agak menarik juga ya. Heru Budi komentari banjir 1 meter di Cawang, yang penting bisa ngalir. Di mana letak logikanya begitu? Coba Anies Baswedan mengatakan seperti itu, wah dibully, bahkan ratusan hari mungkin dibully habis-habisan begitu kan.
Pejabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono buka suara mengenai banjir yang mengenang 48 RT DKI Jakarta akibat hujan lebat yang terjadi sejak Minggu 26 Februari 2023. Beberapa kawasan yang tergenang banjir diantaranya Kelurahan Cawang, Jakarta Timur dengan ketinggian 130 cm dan Kelurahan Bidang Cina dengan ketinggian 120 cm. Menurut Heru, banjir setinggi 1 meter lebih itu bisa surut dalam waktu singkat. Oke. Yang penting bisa ngalir. Kita ngurangin dampaknya, kata Heru kepada wartawan saat mengunjungi kawasan macet di perlintasan KE Kalideras, Jakarta Barat. Ya, yang penting bisa ngalir dan sebagainya. Seolah-olah dia pasrah begitu kan, tanpa ada penanganan yang lain. Kan begitu logika kita begitu. Bahkan yang penting airnya bisa mengalir. Saat ini BPBD DKI Jakarta telah berkoordinasi dengan Dinas SDA, Dinas Bina Marga, Dinas Kul Karmat untuk menjedot genangan. 1 meter ya, bentar-sebentar surut ya. Kita coba sampai selesai penanganannya. Lanjutnya, bahkan keluhan ya Kelurahan Cawang, Bidara Cina, dan Kampung Melayu terpantau sudah digenang banjir sejak dini hari. Pada pukul 3 ya web tadi pagi banjir di Cawang terpantau setinggi 80 cm. 6 jam setelahnya banjir di Cawang terpantau sudah naik menjadi 130 cm. Wow, banyak sekali yang kenang banjir begitu kan ya. Kemana si Heru? Ya wallahu alam begitu kan, karena dianggap sebagai gagal ya, sebagai PJ sekarang ini ya, mau tidak mau ya katakan aja bahwa tidak punya solusi begitu kan. Ya jangan malu-malu dong begitu kan, biar buzzer dan cebong juga mendengarkan kegagalan itu begitu kan. Ya itulah politik hari ini, kalau atas rasa kepentingan seseorang tidak akan pernah maju, sampai kapanpun tidak akan pernah maju begitu kan. Bahkan ini penyebabnya adalah luapan kali ya Ciliwung dan curah hujan tinggi. Oke, kalau ini disalahkan tidak menjadi masalah. Ya, apa yang seharusnya kita lakukan ya? Berikut adalah rincian titik banjir di Jakarta ya Senin 27 ya Februari 2023 berdasarkan data BPBD DKI Jakarta. Ini ke Kembangan Utara, Tegal Atur, wah banyak sekali ya. Ini sampai ditulis begitu kan 30 cm sampai ada yang 1 meter begitu kan. 6 RT, 3 RT dan sebagainya. Wah banyak banget begitu kan. Kemana ya cara menanggulangi banjir ini ya? Heru harus punya terobosan baru begitu kan. Sumur resapan menjadi alternatif juga begitu kan. Tapi di satu sisi ya, kalau menurut saya pribadi sumur resapan itu sudah maksimal. Tapi ya ada satu sisi juga bagaimana cara menanggulangi lagi begitu kan, untuk menjadi kekuatan dari sumur resapan atau menambahkan apa kek begitu kan ya, biar tidak banjir dan sebagainya begitu. Itulah pada hakikatnya ya orang-orang, kenapa saya getol sekali bagi orang-orang yang mengkritik Anies Baswedan. Dulu dianggap gagal, dianggap tidak becus dan sebagainya begitu. Pada hakikatnya hari ini bahwa karma Anies Baswedan dan bahkan kinerja-kinerja Anies Baswedan terbukti hari ini begitu, sangat dibutuhkan begitu kan ya. Wah, pada hakikatnya yang saya katakan para buzzer hari ini wah menggonggong habis-habisan, yang salah itu adalah Anies Baswedan begitu. Kenapa? Ya karena pada akhirnya dia tidak mampu bernarasi dengan baik atas rasa kebencian kepada Anies Baswedan. Akhirnya apa? Ya seperti itu akhirnya begitu. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast hari ini karena berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.